Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang untuk para peserta Gayam pada webinar malam kali ini. Sebelum kita memulai acara webinar kali ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk melakukan berdoa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, sebelum melanjutkan, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih. Saya memperingatkan lagi, tidak bosan-bosan mengingatkan kepada peserta semuanya, pastikan username di Zoom webinar kali ini sesuai dengan nama dari rekan-rekan semuanya ketika mendaftarkan untuk mengikuti webinar dan agar memudahkan kami dari pihak panitia untuk melakukan cross check. Lalu yang kedua, nanti di sesi tanya jawab silahkan bisa pilih icon raise hand ya untuk bertanya, karena pada kesempatan malam ini dari narasumber hanya membuka 4 pertanyaan saja. Selanjutnya nanti di sesi yang sebelum kesimpulan dan penutup, nanti ada sesi dari pemutaran atau giveaway dari kaos gayam dan 1 buah wayang tentunya untuk para peserta pada malam hari ini. Kita sudah masuk ke sesi yang keempat, di mana di sesi yang pertama ada Pak Darno Kartawi, yang kedua ada Pak Purnomo Sunigianto, dan yang tadi siang sudah kita jalankan itu ada Pak Eko Sunyoto. Dan kali ini di sesi yang keempat nih, sesi yang ditunggu-tunggu, di mana dari peserta webinar pada malam ini dan di hari-hari yang kemarin, ini adalah masuk ke umur muda, umur dari milenial. Dan pada kesempatan malam ini kita akan bersama narasumber dari Ki Dalang Bima Setia Aji, bisa disebut juga dengan jargonnya yaitu super power. Beliau lahir di Banyumas, berlatih sejak umur 5 tahun dan pada usia 15 tahun beliau sudah menampilkan atau mementaskan wayang kulit Semalam Suntuk pada umur 15 tahun, dan beliau juga sering banget menggelar pegelaran wayang di macam-macam daerah, dan waktu itu juga beliau bisa mendapatkan kesempatan untuk mementaskan di Jakarta waktu itu, waktu dari pemilihan gubernur dari Jokowi dan Ahok juga. Salah satu prestasi sangat luar biasa di mana sampai bisa diundang pihak ke yang menjadi presiden kali ini ya. Sangat luar biasa dari Ki Dalang Bima Setia Aji, atau biasanya saya sapa dengan Mas Bima karena masih cukup muda juga, tapi prestasinya sangat luar biasa. Selamat malam Mas Bima, apa kabar? Selamat malam Mas Andre ya. Ya, gimana kabarnya Mas Bima? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Mas. Nampak Mas Andre bagaimana, cerah sehat? dan alhamdulillah sehat Mas Bima, masih tetap semangat untuk menimba ilmu-ilmu yang kadang kita tidak dapat di pembelajaran atau di kehidupan sehari-hari tentunya ya Mas Bima ya. Siap. Sharing bersama Mas. Saya juga masih belajar. Begitu. Dan nampaknya nambah ganteng ya Mas ya. Cerah sekali ini Mas Bima pada hari ini. Gimana setelah sekian lama nih, saya lihat dari umur 5 tahun nih Mas Bima sudah mulai berlatih wayang nih, sangat luar biasa ya. Iya Mas, saya dari umur 5 tahun, saya kebetulan dulu dilahirkan di Banyumas, tapi memang kalau pendidikan saya non pendidikan, karena dulu gurunya aku nganti mumet Mas, ngurusi aku nganti mumet. Baju mana Mas ya? Baju ono ya. Iya. Jadi memang habis saya nggak sekolah, saya putuskan masuk ke dunia wayang, dunia pedalangan untuk belajar mengetahui tentang wayang sedikit demi sedikit seperti itu. Wah, sangat luar biasa ya. Dan pada malam ini Mas Bima membawa tema wayang masuk generasi milenial nih. Sangat menarik sekali ini Mas Bima. Karena di Indonesia para milenial umur-umur muda itu mereka lebih suka ke arah-arah ke budaya barat atau mungkin ke arah timur juga. Tapi untuk mengembangkan budaya sendiri itu sangat relatif sangat rendah, walaupun tidak semuanya tentunya. Iya, ya. Dan sebelum mengawali webinar nanti akan yang dipaparkan oleh Mas Bima, nanti ini ada video ya Mas Bima ya. Siap. Yang Mas Video Bima pentas nih. pakliran padat Mas. Itu pakliran saya kemas dalam 30 menit. Mungkin lebih sedikit lah. Itu yang isinya tentang bagian dari wayang milenial ini. Wah.
Betul sekali. Gitu. Mungkin langsung aja kita langsung perlihatkan ya tentunya Mas Bima. Siap Mas. Iya siap. Ya, silahkan dari Mas Aji. awit namastu mama sinten sidi sekaring bawana langit iki welas padake kaya dene putu ulun pujangkala sira anak Bathara Bathara sing wanggana apa dene Bathara Urubala nun wonten timbalan tiyang ulun sadereng pramesti grunadyan kula pun Bathara sing wanggana nyadong tau pangke kemanginadyan kula pun Bathara Urubala eyang ulun kula nyadong tau saged lawastane kita gunung boyo tau janur gunung kadharen aman sasi padha komiji dhateng kula ingkang wayah pun Bathara sing wanggana semuanya ngembang pikatos eyang ulun wonten dawuh menapa ingkang kawula tampi ingkang wayah kula tansah nglungaken jangga nelingaken karna ulun puturun pujangkala sing wanggana kawan Bathara Ubala kawruh ing wektu dene kekahyangan jonggring salaka lagi taman goro-goro titik
tondo-tondo ana werna loro siji umebing kalah candra dimuka yang dahana mangalang sundur marang liya kaya bakal mlebur jagat kaping pindhone petite lembuan dini ingkang tansah kina patapit kuwi mertandani yen to kakyangan ana gara-gara lakang monggo gara-gara iki midhil saka Arcawadra mapane ana ing desa Karang Gumenggeng ya klampi sir panggonane Kakang Sarabudranaya ingkang werdine ing wektu dene sumpah kabar kang tak tawa Semar bakal bangun kahyangan cecak kuntal cakrak marita ulun Semar Badranaya bakal bangun kahyangan iya kula anane Semar bakal bangun kahyangan gawe horegi kahyangan jonggring salaka kula ulun pribadi kang bakal neter marang kasektene Kakang Semar Badranaya arepati kaya apa aratuning Tribawana ki panjenengan ulun penganten ulun iya kula nger putu penara sing panggono lawan Rubala para ganti sira perdandan para prajurit sebelah ing bendera menantang Grek lamprit burukan impul waton lanang nyekel dalam mangkat tutno aku jantraku ananging supaya orang awisarani anggone ulun bakal menjajaki marang ilmune Semar ulun bakal saling berwujud orang nganggo wujud sandangan para dewa ananging nganggo wujud sandangan Brahmana lajeng ben cakapan iki pun kula bakal teko bidal orang ketang colok lintang masa peteng sambungono berudan sambungono rayung ulun sambungono tetep mangkato dening Ibu Haling Pradya Bala Jengati jongkeng kaya bapane panjenengan ulun sanjiran Pramesti Guru nyuwun pamit ulun
Sita ngapusi liyane kula pasrah dhumateng Paduka samburine Bathara Guru menika mesti wonten sing mbekeni lan kula menika ngebon bola sabrak ngono nggih bab perkara tata raharjane desa Karanggemenggen kula pasrahke kalian gembonge peperangan Doranoman kawan Darawarku Dara wataking satriya ora golek mungsuh ning ana mungsuh kang teko harap hukume mundur Lilakno kula ngaku Semar Putra nyakun nyaluk ampe mangestu menak pertuki para prajurit kang wani gawe ampiang ora-ora ning desa Karanggemenggen penting kula nderek Jekar Paduka slamet rahayu menungso gondrong gedhe tul sol waku Dara cereng kuku suarane kuwi bruntuk wilujeng wengi. Selamat malam Pedro karo Garengjo. Pagelaran wayang kulit masuk kepada zaman milenial. Membahas wayang kulit. Wayang kulit itu adalah salah satu alat pemersatu bangsa. Yang lebih tepatnya budaya itu adalah salah satu pemersatu bangsa.
Contohnya, kabeh ana ning wayang kulit. Semua ada di dalam wayang kulit. Dari seni rupa, seni tari, seni karawitan ana ning wayang kulit. Mulane cocok nek kanggo tema gayam. Gayam siapa dong? Gayam itu apa? Gayam itu kalau tahu saya itu gayam itu emplok-emplok. Gue dulu madang goblok. Otakmu sih mandang ekonomis. Ngomong apa raimu? Gayam itu adalah gamelan yang membangkitkan. Tegese ngene. Sing jenengane gamelan kuwi membangkitkan di dalam kondisi apapun. Ngono. Di dalam kondisi apapun bisa memainkan gamelan. Contohnya ning pandemi kaya ngene iso sing duwe gamelan, sing ora duwe pun iso belajar gamelan. Gamelan kuwi iso nguripi sekabehane. Contohnya nek khususnya para seniman-seniman, khususnya para seniman-seniman kuwi nek gelem ngrumati nek gelem nabuh gamelan paten dipen-penke iso kanggo nguripi anak lawan bojone. Kaya kowe ya toh. Ning yo sok ala mangsane ana sing nggo nguripi bojo ning bojone tanggane. Jadi jane malam ini itu salah satu program gayam yang dipanjegani oleh adik saya yang paling tercinta. Itu adik saya itu Santi. Sing mandegani anane program gayam iki mengko arep digelar tanggal 19 November 19-20 November yang berada di Karangbolong. Kuwi pertunjukan senine neko-neko ya Kang Gareng. Kuwi nguripi cara mbah-mbah biyen. Mbah-mbah biyen kuwi anggere nang ning Karangbolong kuwi cara biyen anak ritual ngono. Ritual. Pagerane ana wayang kulit, ana wayang ruwatan, ana pamane kae jenenge wayang topeng, ana ebe, ana apa jenenge kaya ngono. Ngono. Kuwi digelar kabeh ditambah karo festival jenengane Syukuran Setara Samudra. Ngono. Kuwi digelar November tanggal 19-20. Lah, mulai tanggal 15 sama 14 sudah dimulai. Tanggal 15 besok itu ada Zoom. Tegese iki apa ya saling diskusi. Ngono. Rapat ning belajar bareng sekolah bareng ning internet. Dadi aku kalau kon ki kejatang isu tanggal 16. Temamu apa? Wayang masuk generasi milenial. Kok iso golek tema kaya ngono iki napa? Mergane kaya keton angger wayang kuwi klasik dengan begitu saja. Orang akan jenuh dan anak muda 100% bahkan 1000% tidak akan tertarik kepada wayang kulit. Apa ngene enggak kayak bocah-bocah cilik ditoni angong-angong perkara. Dadi kudune inovasi berkreasi, sing penting aja nganti ucul saka pakem. Nalikane Abatus Sesi Sugeng kuwi nate ngendika, wayang kulit bisa jadi budaya nomor 1 di Indonesia. Syarat siji apa? Bahasa yang pertama kali harus diganti. Mergane anggere cara bocah jaman saiki iki ora ngerti pakeniro, maniro, parwono apa ae ora ngerti nggo. Jadi pakai bahasa yang merakyat saja. Kuwi ujare Ki Susmono dan ujarnya guru saya Ki Seno Nugroho almarhum. Gede jenenge aku ya tau ning ngono. Ngono kuwi. Jadi pertama kali yang harus dirubah itu bahasa. Mengko nek wis tetek seneng dhisik, sithik mboko sithik dileboni si klasik. Pancen ki jenengane nek ora klasik kuwi ora asik. Kuwi bener. Zamane nom-nomane wayangan angger wayang klasik ora seneng. Di lok anak-anaknya wayangmu klasik bae. Lah kok pancen pada zaman itu, pada era itu saya belum tertarik kepada wayang klasik. Tapi barang wis tua cara wit bareng ketungkul, apa ngene? Barang sering diomongin nang Pak De Endarto. Dadine saiki dadi seneng areng anu apa jenenge wayang klasik. Nggih, ngoten. Niku lho Mas. Jadi salah satu yang harus dirubah itu adalah bahasa. Mulane bahasaku campuran panjang sengaja. Nek piyai sepuh ya ora gathuk, ya ora mathuk. Kula nggih ngertos. Mulane apa maning ngarep kon sebagai wong belajar dalang. Ulun dadi dalang mergo dadi dalang kuwi abot sanggane. Ngono. Magang dadi dalang.
elek duwe urung regane aku. Wis siap benang tata wayang. Mulane mumpung aku urung dadi dalang sing tenan, isih mencari-cari. Ayo berkreasi semaksimal mungkin. Iki urung ana apa-apane. Sesuk tanggal 11 November nek ora ana alangan tak gawe sing luwih kreasi. Ngono. Jane wengi iki aku diutus ning Pak Taufik iki salah satu budayawan dari Jakarta kuwi kok nganggo bahasa Indonesia ning cangkemku kok lagu ning nganggo bahasa Indonesia mergane ya ora munggo. Jane apik ning kurang munggo. Mulai diselingi nganggo bahasa-bahasa sing apa jenenge merakyat wae lah. Para pamirsa wis ngerti wong awak dhewe iki uripe ning tanah Jawa ya sing aja ilang jawane. Wong ngono. Mulane anggere carane kuwi anggere sing jenengane wayang kulit kudu mrempaka. Contone wayange kudu werna-werna, ana gambar macane. Terus ana kono-kono lho. Terus ana gambar mikone olah-olah kudu. Mani gambar apa cepete barang ding esuk nang tanggal 19 arep gawe wayang karo gerdus karo talang siap karo talang pengiritan goblok arep gawe apa namanya itu kartun zaman iki sing kirane mlebu wayang kulit main bocah cilik kowe pada seneng wayang kulit nang wayang sih metu Doraemon sih nang wayang metu kae nek jalan loro gede-gede itu kan asik kayak gue yang bawa dia gue adalah salah satu penarik untuk wayang kulit marganya gue bener mau budaya itu adalah alat salah satu pemersatu bangsa mana zaman Didi Kempot orang wong Inggris orang wong ngendi anggere wong lagu Didi Kempot manggut nyumbut dong itu manggut kayak orang ngerti bahasanya lho hebatnya itu di situ mulai nek tanah Jawa wis pokoke jelas ayam tentrem mergane siji si ana dalang apa maning dalang kaya nyongkung lurus kowe lek lurus iya wis rasa kangen Gunung Tanpa Guna iki mengko video iki bakal tak gelarake ning tanggal 16 ngono iki jane mung 20 menit ning sok mongso mesti ngono mulure ra apa sak jam dadi ngirit sesuk ngene nggo nyambut gawe sesuk nek dados ra kesuwen tak ngono ya ngene aku nek ngomong-ngomongan sok mongso piye ngono piye ngono iki diselingi lagu pisan kok bar iki sambung wayangan iki lakone apa Semar nuwun kayangan kok sanggete ngene yo ben karep-karepku sanggit kuwi bebas sing penting kok arep buntute padha. Intine tak Semar bangun kayangan gumulung to. Perkara ning tengah ki lain koki lain masakan. Perkara ning tengah ki bebas. Si dalange arep nggo penonton ning ndi, jejerake ngendi wae kena. Jejerake Punakawan kena, jejerake Jodipati kena, jejerake Durgaya kena. Tergantung dalange mengemas pagelaran. Ngono kuwi. Kayak kowe omongane nek wayangan padat ngene iki ora kena menuntut kayak dalange ra tetes dalange ra ngene ora kena sing penting inti sarine cerita cekel ya apa ora hebat apa ora kurang hebat kepiye mbok jaman biyen ling apa ki nyitake gamelan wis biyen arep jenenge beda-beda bentuke iki beda-beda nek ditabuh gayeng padha penak ning kuping kowe mengko arep jabarake antarane Wiraga Wirama kawan Wirasa ya kuwi ana ning gamelan kabeh tak jabarake sithik-sithik bareng belajar mergane orang yang tidak pernah melakukan kesalahan itu adalah orang yang tidak pernah mencoba hal yang baru jangan takut bereksperimen semangat iya anggere mbawon iki orang mau Semar arep bangun kayangan ana dewa sing kebakaran jenggot ngono iki piye malah Bathara Guru ngono iki piye to iya ayo ditonton ya wong sing arep ngrusak karo dandane bakale menang ndi Dewa Mira ngerti sedurunge dumadi to para guru gajah mati ninggal gading macan mati ninggal ulang menungso mati ninggal apa
ninggal jeneng angger jenenganmu arum sing rasake turunanmu setan kurang ajar apa kamu ngitet ojo lungkung mung marang kautaman lek nyarengan ku aja nganggo mripat semantas sama nganggo pramono jati kawan jatine pramono aduh ngomong Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Guru, kula ngomong kowe kleru. Inggih, kula ngomong. Semar kuwi ora mbangun kahyangan gumelar nanging mbangun kahyangan gumulung kang manggon ana ing jati dirining Semar. Minangka dadi ungguling para Pandhawa besok tumapaking perang suci ingkang sinebut Baratayuda Jaya Pinangun. Aja salah prampa Bathara Guru, aja kok ndel-ndelke anggonmu dadi panguwasaning dewa nanging yen ana apa-apa saringen luwih dhisik aja kaya dene tuku kucing sak ndroning karung. Aja ngugemi tembung jarine nek urung weruh bukti lawan kasunyatane Guru kowe kleru inggih Guru. Kula sampun sedaya kalapatan kula nek njaluk pangapura dudu kawan pun bapa njaluk pangapura kawan Semar Badranaya Kakang Semar piye Guru kula nyuwun pangapunten Kakang Semar iya tiba padha-padha meneh-meneh aja kaya ngono ya aja grudak-gruduk nek ana apa ki dipikir dhisik mulane ana tembungan bismillah kuwi tegese supaya milah-milah barang sing apik karo barang sing elek kok milah-milah goblok iki ojo emosi Semar oh mboten Semar gandeng wis tutuk rampung anggonmu kewajibanmu bakal mbangun kahyangan ulun bakal tutur marang kahyangan alang pikir arsanen ora Pandhawa supaya dadi ala kuning darwa inggih ulun anak-anakku garing bawur kawan siwetro kula Rama ana apa Rama bibine makayu ninine wis aja tukaran wae to kowe iki suwe ning gadeyan lagi bali saiki kok aja tukaran ya mana kan kula cangkem-cangkem kuwi iki ngapa outbound ora ngangguk iki ora ngomong outbound ora outbin pripun Rama aku wis rampung anggonku bakal bangun kayangan
Minangka dadi mulyaning para Pandhawa, muga-muga manane lakon Semar Bangun Kayangan bisa mimbuhi marang kekuataning bumi Nuswantara. Muga-muga pandemi iki galing rampung yo lek nggih. Ingatan kira, Mak. Ya, muga-muga kabeh diparingi selamat, salam rahayu. Luar biasa. Itu adalah salah satu penampilan dari Mas Bima Setia Aji, di mana beliau membawakan sebuah informasi yang sangat menarik dengan sangat bagus juga, di mana bisa diselipi dengan, memang tadi kalau saya perhatikan harus ada pakemnya, walaupun bahasanya cukup ada yang dirubah juga itu, tapi tidak boleh melanggar dari pakem yang sudah ada. Dan selamat datang juga kepada peserta semuanya. Di sini ada Pak Darmasti juga, selamat hadir. Ada Bu Muria juga, Pak Sigit juga selaku budayawan di Kebumen, selamat datang juga. Dan ke seluruh peserta dan juga sanggar-sanggar yang sudah mengikuti dan yang seluruhnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tentunya. Berdosa adalah salah satu penampilan dari Ki Dalang Bima Setia Aji, atau bisa dipanggil dengan Mas Bima ini, Mas. Sangat luar biasa Mas Bima. Terima kasih Mas Andre. Dan untuk yang selanjutnya nih, Mas Bima langsung ke materi, mau kita ngobrol dulu nih. Kalau saya sih tadi cukup menarik sekali ya, di mana Ya, memang harus ada pakem dan harus disisipi dengan bahasa-bahasa yang cukup milenial harusnya untuk menarik dari kaum milenial ya Mas Bima ya. Jadi gini Mas, kalau wayang itu pada era zaman dahulu, menurut pengetahuan dan pengalaman saya, itu kan menggunakan pakem-pakem zaman dahulu, seperti pergelaran kelir, seperti gamelan, dan lain-lain, itu kan tidak semegah di era sekarang. Karena majunya zaman kan ada perubahan berbagai macam ya, terutama di gamelan sekarang sudah komplit itu, terus kelir sekarang sudah panjang, sinden kayak wiyogo sekarang sudah banyak didukung dengan mungkin seragam dan properti lainnya, kan seperti itu Mas Andre, kira-kira seperti itu. Iya betul Bang, iya betul sekali, dan nggak perlu pikir panjang, kita langsung aja ke materi yang akan dipaparkan oleh Mas Bima. Waktu dan tempat saya persilahkan Mas Bima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sahom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Bima Setia Aji. Saya asli lahir di Banyumas, yang sekarang berdomisili di Kebumen. Profesi saya bukan sebagai dalang, tapi sebagai seniman. Karena saya itu belum menjadi dalang, saya itu baru magang atau belajar menjadi dalang. Karena sebutan dalang itu bagi saya berat, makanya saya lebih memilih untuk menjadi seniman. Saya pun masih mencari-cari dalam pagelaran wayang kulit ini. Yang pertama, kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada malam hari ini kita bisa bergabung di acara webinar Gayam. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para panitia Syukuran Sekar Samudra yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing bersama di webinar Gayam, gamelan yang membangkitkan. Dan salam hormat saya, salam sungkem saya kepada Bapak Taufik Rahsen, itu juga orang tua saya, beliau budayawan dari Jakarta, Wilujeng Dalu Pak, sungkem kulo sembah kulo. Saya berterima kasih sekali kepada beliau. Dan kepada para senior-senior saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya juga mengaturkan selamat malam Wilujeng Dalu. Dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang mengikuti acara Zoom ini.
Sebelum saya menjelaskan dan memaparkan materi-materi yang akan saya sampaikan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat dari guru saya dan dari senior-senior saya, dan bila mana ada kekurangan atas dasar kurang pengetahuan saya dan kurangnya pengalaman dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ambil tema wayang masuk generasi milenial. Langsung saja kita masuk ke materi. Wayang cermin kehidupan. Apa itu wayang? Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang wayang, khususnya wayang kulit. Menurut Raden Tumenggung Josowidagdo, wayang itu berasal dari kata bayang atau ayang-ayang. Dari hal tersebut, wayang kulit dapat pada zaman dulu ditonton bayangannya melalui belakang kelir. Sekarang, pagelaran wayang tersebut ditampilkan dan ditonton melalui depan kelir, sehingga karakter dan warna-warna wayang bisa ditonton secara jelas. Itu pun ditonton masih sebagai wayang. Hal itu merupakan tontonan dan tuntunan untuk menyampaikan amanat-amanat tentang tata kehidupan manusia. Amanat tersebut disosokkan pada wayang hal yang baik dan buruk, sehingga para penonton wayang dapat menyimpulkan dari perilaku tokoh wayang yang ditampilkan. Contoh, kalau orang Jawa mengatakan ada becik ketitik, olo ketoro, bener ketenger. Itu seperti itu. Watak wayang sama dengan watak manusia, gambarannya sama dengan watak manusia. Perwatakan wayang sama dengan watak manusia. Ada yang jujur, ada yang iri, ada yang dengki, dan lain sebagainya. Di Sulukan Welulang Rineko Jalmo, itu ada kalimat atau kata wayang itu manusia ginambar miring. Menungso tapi ginambar miring. Itu tentang wayang cermin kehidupan. Wayang adalah salah satu warisan budaya Nusantara atau mahakarya. Oke. Untuk yang kedua, wayang pemersatu bangsa. Pada zaman dahulu, media wayang digunakan oleh pengemuka agama, para wali, untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang bertujuan untuk membangun moralitas dan kepribadian manusia dalam suatu bangsa. Seperti yang saya tampilkan tadi dari judul Semar Membangun Kahyangan, yang tadi barusan saya tampilkan, kalau Bapak Ibu menyimak. Semar Membangun Kahyangan, di situ ditampilkan tokoh Semar yang mempunyai keinginan membangun sikap kepribadian jati diri. Semar adalah jimat kang bisa ngucap, pusaka sing bisa kondo. Dalam artian satu, merupakan wujud jamus atau kitab. Jamus atau kitab merupakan pondasi atau dasar yang menjadi pinjakan setiap manusia menurut kepercayaannya masing-masing. Di dalam wayang ada beberapa unsur, semua ada di dalam wayang kulit. Dari tata seni peran, suara, musik, sastra, lukis, pahat, dan juga seni perlambang dalam wayang kulit. Wayang di era modern. Untuk di masa sekarang, generasi masyarakat kurang berminat terhadap pagelaran wayang. Dikarenakan perubahan zaman, mereka lebih tertarik kepada sosial media yang berbudaya asing. Sehingga para seniman khususnya bidang pedalangan sudah berusaha untuk melestarikan atau nguri-uri budaya wayang yang kami sesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini di zaman milenial. Karena ada istilah, seni itu harus bisa menjadikan waktu sebagai ibu dan menjadikan zaman sebagai bapak. Yang artinya beradaptasi dan apresiasi agar selalu eksis wayang itu. Salah satunya beradaptasi dan apresiasi, saya mengunggah video wayang di medsos. Seperti contoh Facebook, IG, TikTok, YouTube, dan lain-lain.
dengan catatan tidak keluar dari pakem, dengan harapan wayang dapat lestari sepanjang masa. Di sini saya akan tampilkan wayang kreasi dan tokoh-tokoh baru yang mudah dimengerti oleh generasi tua dan muda, umumnya untuk masyarakat. Tampilan di era ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini. Mari kita saksikan bersama. Ini ada cuplikan sekitar 10 menit. Ini adalah gaya pakliran saya yang ada wayang kreasi dan tokoh-tokoh baru. Mari kita saksikan. Monggo Mas Haji.
Luar biasa. Barusan adalah salah satu Halo Mas Andre. ya, selamat ya Mas Bima, suaranya masuk. Sangat luar biasa ya Mas Bima, keanekaragaman yang sangat luar biasa, dan juga tadi ada bentuk-bentuk baru tentunya tadi. Saya cukup penasaran nih Mas Bima sebenarnya. Itu kan Suara wayangnya putus-putus yang Mas baru Andre. itu. Gimana? Hadir suaranya jelas? Ya, coba Mas Bima, monggo. Coba. Suara putus-putus. Koneksinya susah. Oh, diulang Mas Andre. Ya, udah Halo? sudah jelas ya, halo? Halo? Ya, aman. Halo Mas Andre. Ya, Mas Bima. Siap-siap, sudah sedikit jelas. Ya, Ya, aman. aman ya. Baik. Masih ada lagi atau sudah cukup Mas Bima? Sebentar ya, untuk para peserta dimohon untuk bersabar karena adanya koneksi yang lumayan mengganggu ya. Jadi saya harap bersabar terlebih dulu karena sangat menarik tentunya ya pada malam hari ini, karena narasumbernya masih muda, sangat berprestasi, kreatif juga, dan menurut saya ini banyak banget yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Tapi untuk malam ini dari narasumber hanya akan menjawab 4 pertanyaan ya. Jadi nanti pertanyaan yang cukup menarik dan cukup bagus, atau yang menggunakan iconic raise hand, itu yang akan saya utamakan terlebih dahulu. Sambil menunggu dari Mas Bima, mengingatkan lagi untuk rekan-rekan semuanya, jangan lupa juga untuk follow dari Instagramnya kami di Bisa. Desa Budaya, Desa Budaya, atau di Gayam Kamu aja yang selalu nuduh Ukuran aku Sekar kritik. Samudra. Jadi buat teman-teman semuanya, dimohon untuk follow dulu untuk berita-berita terupdate, dan juga ada door prize yang cukup menarik buat para peserta yang cukup aktif dan mengikuti sampai nanti di Lokakarya tentunya, untuk peserta semuanya. Jadi, dimohon untuk tetap konsisten, dan kalau bukan dari generasi kita, generasi muda, siapa lagi yang bakalan, melestarikan budaya asli dari tanah Jawa tentunya. Jadi karena, menurut saya di zaman yang sekarang, anak-anak muda itu sangat susah dan sangat sulit atau mungkin enggan, walaupun hanya sekitar 10%-nya dari masyarakat yang ada di Pulau Jawa, kalau mereka ingin tetap bergiat, tetap berlatih, dan, mau berinovasi, mau berkreatif juga, itu bakalan, bisa menjadi tolak ukur atau bisa menjadi wawasan yang cukup bagus untuk generasi-generasi selanjutnya tentunya. Gimana Mas Bima, sudah jelaskah? Ya, sambil menunggu buat rekan-rekan semuanya, saya ingatkan lagi, untuk yang peserta baru mungkin bisa langsung aja nanti, join di WhatsApp-nya dari Gayam, yang nanti akan ditaruh di link kolom komentar tentunya, atau di kolom chat. Jadi sangat banyak banget, karena di hari besok pun juga masih ada 3 narasumber yang cukup 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 menarik ya. Dari besok juga ada, seni tarinya juga, jadi sangat beragam dan sangat macam-macam. Jadi dari kaum muda, tua, dari generasi 90-an, 80-an, 2000-an, itu bakalan, bisa dan tahu tentang metode-metode yang para narasumber gunakan, dan bisa tentunya, memberitahu atau memberi ketok tular, kalau bahasa saya bilang ketok tular ya. Jadi yang nggak tahu jadi tahu. Jadi dari omongan satu ke omongan yang lain, dari materi yang satu, materi yang lain, mungkin nanti bisa di-compare atau bisa dikombinasikan, bisa menjadi, suatu
kreativitasan dari para seniman tentunya, atau pekerja seni, dan juga bisa menjadi wawasan untuk kaula muda tentunya yang bakalan menjadi penerus bangsa dan mampu melestarikan budaya tentunya. Gimana Mas Bima, sudah amankah? Oke, sambil menunggu Mas Bima ya. Jadi buat teman-teman semua, Mas Bima ini yang baru datang ya tentunya ya, sedikit saya paparkan kembali juga. Mas Bima itu berlatih dalang dari umur 5 tahun tentunya. Di umur 15 tahun beliau sudah menampilkan wayang Semalam Suntuk, yang notabene kita tahu bahwa wayang di era sekarang sangat kurang diminati tentunya untuk kaula muda, tapi kalau untuk generasi 70, 80 itu masih menjadi salah satu hiburan untuk masyarakat. Dan kalau saya lihat juga di kehidupan masyarakat, hanya ada di pertontonan ketika ada nikahan atau hajatan dari orang-orang tertentu, itu pun biaya cukup tinggi. Jadi kalau menurut saya seniman, pekerja seni, atau mungkin juga dalang, atau mungkin penari, seni tari, ini juga harus punya dan harus diapresiasi tentunya ya untuk dari pemerintahan. Jadi harus ada wadah yang bakalan bisa menjadi untuk teman-teman para seni ini bisa berkreatif dan bisa menjadi wadah yang cukup kuat dan mampu melestarikan tentunya ya. Sangat luar biasa, banyak banget ya pertanyaan yang ada di kolom komentar ya ini. Wow, sangat antusias dan sangat luar biasa. Dan ini dari masing-masing daerah nih. Daerahnya juga cukup luas juga ya jangkauan kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta semuanya yang sudah hadir dan juga mengikuti Gayam webinar kali ini dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sekarang sesi keempat. Nanti masih ada 3 narasumber lagi besok yang akan kita mulai dari jam 3 untuk sesi yang kelima, dan dari sesi ke-6 kita akan mulai dari jam 8 tentunya. Jadi masih banyak materi-materi yang sangat luar biasa, pengalaman-pengalaman sangat luar biasa, di mana dari para narasumber bisa kita terapkan di sanggar-sanggar atau mungkin dalam pengajaran. Karena di webinar kali ini sangat banyak banget dari sanggar, dari guru juga ada, dari sama-sama pekerja seni, sama-sama dari para milenial, dari umur yang cukup lumayan, maaf sebelumnya agak cukup berumur juga, itu juga mengikuti kegiatan kali ini. Dan ini kalau menurut saya pribadi sangat bermanfaat, apalagi saya pun juga kategori dari yang cukup milenial Mas ya, karena Andre, saya umurnya baru 27. Ya, gimana Mas Bima, sudah aman untuk koneksinya? sudah aman Mas, sudah jelas. Oke, sudah jelas, jelas sekali Mas Bima. Sangat Iya, luar biasa ya Mas sorry, Bima. mohon maaf ya Walaupun Mas. sedikit, beneran, walaupun ya beginilah di era pandemi juga, di era yang saat ini kita jalani, walaupun dari pekerja seni ini sangat terkena dampaknya sekali kan, tidak bisa pentas, tapi kita harus berinovasi tentunya. Dan ya seperti ini harus tentunya dengan sinyal yang cukup mumpuni juga, konektivitasnya juga mumpuni juga, itu harus benar-benar diperhatikan. Mas Bima, ini saya mau nanya nih, Ya, dari tadi macam-macam wayang yang sudah dihadirkan, wayang-wayang baru, bentuk-bentuk baru, ini Mas Bima bikin sendiri atau mesen nih sebenarnya sih Mas Bima untuk wayangnya? Dan itu tadi juga di awal juga ada bahan-bahan yang kalau kita tahu kan dari kulit lembu, dari ya, kulit sapi lah, itu tadi sempat dibahas juga dari talang nih. Ini cukup menarik sebenarnya, talang kan agak cukup kurang kuat menurut saya nih. Monggo Mas Bima. iya. Kalau untuk wayang, kebetulan saya itu desain sendiri, Mas. Desain sendiri. Oh. Ada juga yang meniru dari karya-karya almarhum guru saya, Kintus Susmono. Tapi saya rubah sedikit, saya masak kembali. Terus terkait masalah wayang, Mas. Iya. Masalah wayang itu saya biasa pakai, kalau pada umumnya kan pakai kulit sapi, kulit kerbau, kulit kambing kan seperti itu. Nah, saya untuk saat ini dikarenakan musim pandemi, tidak dipungkiri yang
kena dampak terlalu besar itu kan seniman, khususnya pedalangan dan lain-lain. Jadi karena kondisi ekonomi yang mungkin agak melemah, saya kemarin mencoba pakai talang dan hasilnya lumayan bagus, Mas Andre. Ini juga salah satu contoh. Diperlihatkan, iya. Saya bikin kemarin pakai talang ini. Bahan dari talang, bukan dari kulit, tapi lumayan bagus juga. Dari talang itu ya Mas, bikin sendiri, Ya. desain sendiri gitu ya Mas ya. Sendiri kalau ini memang sendiri. Kalau menjadi darah memang harus bisa bikin wayangnya atau enggak sih? Enggak atau sih. biasanya mesen enggak kebanyakan dalam? Enggak harus, cuman kan lebih bagus, lebih baiknya kalau tahu tentang wayang. Jadi kan wayang itu kan cara wong tan ini pacule dalang gitu loh, Mas. Iya. Dalangnya Gamane Dewi lah ya. Pacule kan luwih apik kan begitu. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya, betul banget Mas Bima. Kita langsung ke tanya jawab aja ya, karena udah selesai ya untuk materinya ya Mas Bima ya. Sudah. Nah, ini saya cukup menarik tadi di awal chat paling atas ini ada dua nama yang cukup menarik. Di sini ada Ricky Pambudi dan juga Riko Pambudi nih. Kayaknya ini kakak beradik atau gimana ini? Ini dari Mas Ricky Pambudi. Oh, Kak Brady ya. Saya dari Ricky Pambudi dulu nih, karena cukup menarik dan cukup bisa merangkum nih. Dalam dunia pedalangan ada 3 unsur dalam pertunjukan. Yang pertama itu cerita, yang kedua itu pagelarannya, dan yang ketiga itu penonton. Nah, di era milenial ini bagaimana strategi dari Pak Dalang mengajak anak-anak muda mencintai kebudayaan tradisional, khususnya wayang, khususnya poin 1 dan poin 3. Terima kasih, karena ini menurut saya bisa mencakup beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya ini, Mas. Ya, siap. Monggo. Saya langsung jawab pada Mas Ricky ya, Mas ya. Mas Ricky Pambudi. Ya, dalam pentas wayang kulit di era sekarang, persoalan cerita atau sanggit atau alur cerita sangat jauh berbeda. Supaya anak muda bisa tertarik kepada cerita wayang seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, sebagai seorang seniman dalang harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi di era milenial, menggunakan medsos. Sudah yang paling utama itu menggunakan medsos untuk eksis pagelaran wayang dan tidak merubah pakem. Jadi menurut saya pakem itu adalah tata cara pagelaran. Kalau sanggit itu terserah si dalang. Jadi katakan lain koki, lain masakan. Jadi terserah si dalang ini mau membawa penonton kemana itu kan terserah. Tergantung dalangnya yang akan membawa penonton itu mau ke arah mana, seperti itu. Itu yang satu. Untuk yang ketiga ya Mas ya. Ketiga ini masalah penonton. Di era milenial ini menurut saya penonton ada 2 jenis. Menjadikan 2 jenis. Satu, ada yang benar-benar menikmati wayang. Ada yang benar-benar ngematke lakon wayang, alur cerita wayang. Benar-benar nonton wayang tenan. Tapi ada juga yang penggemar sinden. Kalau di era zaman sekarang. Nah, terus bagaimana cara si dalang itu? Bagaimana tugas si dalang adalah bagaimana cara menarik perhatian penonton yang bagus, cerita yang menarik dalam pagelaran tersebut. Dan untuk melestarikan wayang, Anda semua tidak harus menjadi dalang. Cukup menonton wayang saja, itu sudah melestarikan wayang. Kira-kira seperti itu, Mas Ricky, mudah-mudahan bisa terjawab. Mas Andre. Betul sekali, karena saya lihat dari beberapa pertanyaan yang ada di bawah itu pun juga bisa untuk merangkum satu pertanyaan tadi barusan ya. Dan kali ini ada yang melakukan raise, silahkan kepada Mas Jupaindi. Mas Jupaindi. Untuk menyalakan kamera dan juga voice-nya jika ingin bertanya. Halo, kedengaran nggak Mas? Ya. Jelas, aman, ya silahkan. Alhamdulillah. Selamat malam Mas Dalang. Wah, selamat malam Mas Jupaindi.
masih muda Mas ya. Iya, Oke. salam dari Pekalongan Mas. Oh, Pekalongan ya. Saya sering ke Sipait, Mas. Oh, Di- Sipait. Oh, bikin Ya. wayang kok. Di Sipait Iya, bikin wayang. betul. Oh Ya, iya, iya. Iya. Heeh. Oke, mantap. Kalau ke Pekalongan lagi, boleh mampir ke tempat saya di Kecamatan Kajen, Mas. Siap. Nanti tanggal 30 November saya kebetulan pentas di sana tak mampir. Oke, Mas, nanti saya minta nomor HP-nya, tak Ya. nonton nanti, insya Allah. Oh, siap. Oke, Mas. Gini, Mas. Ya. Saya mau tanya ini, Mas. Jadi wayang itu kan ada wayang ruwat ya, Mas ya. Ah, Entah itu untuk ruwat bumi ataupun ruwat anak semata wayang, unting-unting lah kalau bahasa sininya. Itu boleh dikemas di luar pakem dan sanggit enggak? Dalam arti secara kemasannya secara modern supaya bisa menjadi daya tarik para milenial untuk mengenal dan memahami. Minimal para milenial itu bisa mau menonton lah. Karena pertunjukan wayang ruwat sangat tidak diminati untuk ditonton oleh para milenial. Contoh saja untuk ruwat bumi saja nih yang sering dilaksanakan di kampung-kampung di tempat saya. Ya. Itu ruwat bumi itu yang nonton paling ya orang-orang tua saja gitu loh Mas. Jadi saya juga tergabung dalam sebuah paguyuban Ya. apa namanya? Ya sanggar ya pertunjukan wayang gitulah Mas. Intinya melu-melu latihan nabuh bahasane. Oh, Ji. Nah, jadi pengalaman ketika kita main untuk ruwat buminya, biasanya kan siang untuk ruwat bumi, malamnya baru pertunjukan hiburan. Ya. Itu kalau siang itu sangat tidak diminati. Jadi kita main itu kayak nggak ada yang nonton gitu loh Mas. Nah, yang digarisbawahi apakah boleh untuk ruwatan itu kemasannya bisa dimodernisasi, kemudian agak keluar dari pakem dan sanggit gitu Mas. Ya. Saya langsung jawab, Oke. Mas Randy. Siap, monggo. Matur Ya. nuwun. Kalau menurut pengetahuan dan pengalaman saya, kebetulan eyang saya juga dalang ruwat dari Banyumas. Memang kalau wayang ruwatan siang hari kebanyakan nggak ada yang nonton ya, kadang-kadang sepi atau gimana, mungkin karena kurang tertarik ya di situ Mas. Karena tidak ada inovasi dan kreasi baru. Dulu bapak saya Ki Kukuh Bayu Haji itu membuat satu set wayang tapi khusus untuk ruwatan. Jadi itu kalau ruwat bumi itu kan contoh lakon Nogo Gombang. Lakon Nogo Gombang itu kan harus ada komplit wayang nogo, terus harus ada wayang pohon pisang dan lain sebagainya. Apa meneh nek lakon dina pitu, dumadine dina niku kudu komplit wayange. Lah, dengan cara minimal itu wayangnya dulu harus dikompletin lebih dahulu untuk kreasinya lebih dikompletin, nanti tinggal tata iringan dikompletin lebih ke era-era modern itu bisa Mas sebetulnya, nggak ada masalah. Dan saya pun pernah mementaskan lakon ruwat bocah itu, kalau almarhum Kintus itu namanya ruwat Purwokolo, itu lahir Petoro Kolo. Itu saya buat pentas 1 malam dan alhamdulillah penonton ya bisa menerima dengan gagrak saya, dengan saya masak sanggit yang baru. Kira-kira seperti itu Mas Jubaindi, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Ya, Mas Jubaindi, itulah boleh ya, tetapi harus dikumpletin dulu dari set wayangnya. Terus yang kedua kali ini ada dari si Velter Harjianto. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, mau agak gelap nih Pak, karena mati lampu. Gini, Mas Bima, saya kaget juga lihat wayang milenial. Beda dengan zaman saya nonton wayang dulu, karena saya angkatan lahiran 70, jadi wayangnya masih wayang pakem banget gitu. Nah, seperti tadi wayang Bathara Guru itu beda dengan Bathara Guru di bayangan saya. Saya cukup terkejut sebetulnya tadi. Nah, yang saya mau tanyakan,
Mas Bima kan orang Banyumas. Nah, saya juga orang Banyumas, saya di Perumahan Perpoh juga tinggal, tapi lagi di Kalimantan. Nah, Pak. Itu gini, kenapa di dalam pergelaran wayang, itu kan kalau wayang itu kita dari Banyumas, Jogja, Solo kan beda ya, karena saya sering menonton malam kemudian Banyumasan. Nah, kenapa tidak ada untuk bahasa Banyumas yang dipakai masuk ke dalam? Karena kan suara putus-putus, Pak. rasa Banyumasnya ada gitu. Bisa diulang, Pak? Mohon maaf. Suara putus-putus. Gaya bahasa Banyumasnya kenapa nggak dipakai gitu loh? Karena biasanya kalau gaya Banyumasan itu langsung bikin bisa ketawa gitu. Oh iya, ya siap. Itu aja. Sudah, jadi Pak. Kenapa tidak malah gaya bahasa kayak Jogja, Solo yang lebih ditekankan? Kan gaya bahasa Banyumasan dimasukkan di selingan itu, Pak. Saya cuma itu aja sih. Iya, siap. Saya coba menjawab dengan maksudnya ciri khas Banyumas bisa dimasukkan di wayang. Ya. Jadi gini, Pak. Saya dulu pernah pentas di Pendopo Purwokerto. Saya dulu dengan bapak saya oleh Pak Bupati, saya didhawuhi, coba kowe mayang nganggo bahasa Banyumas komplit. Jadi ukarane niku akabeh. Puntadewa ya tetep akabeh, kabeh orang nganggo boten ngangge o itu lho, ngangge akabeh. Saya sudah pernah mencoba hal itu. Nah, untuk kalau pakliran padat gitu Pak Nun Sewu. Kalau pakliran padat itu memang saya lebih tekankan ke Solo dan Jogja karena menurut lakon. Tapi kalau contoh lakonnya kok Bawor dadi ratu. Sumpami kok Bawor dadi ratu. Niku tetep pakai bahasa Banyumas wong koyok Bawor contone. Iki wonten wayang Bawor. Bawor ini kan ikon Banyumas ngoten nggih, Pak. Bawor itu ikon Banyumas dan ya pakai bahasa ini. Tadi di saya pas pagelaran Semar Mengon Kayangan di Goro-Goro, Bawor juga pakai bahasa ngapa. Seperti itu, Pak. Jadi kalau pagelaran satu malam mungkin bisa pakai bahasa Banyumas yang ditekankan, itu bisa. Dan saya lagi mau nggak matur nuwun. Ya, seperti itu, Pak. Halo, Mas Andre. Ya, oke. Sudah terjawab ya tadi dari Pak Sylvester. Dan ini kalau di kolom komentar juga ada yang satu menarik perhatian saya nih Mas Bima nih dari mana nih? Sebentar. Mana sih tadi? Mas Riki Pambudi. Sorry, Riko ya. Kebalik ini tadi Riko ya. Bener banget tadi mana barusan yang satu nih. Riko. Nah, nih. Sebagai seniman pedalang otodidak, menurut pengalaman Mas Bima, belajar wayang itu dimulai dari yang tradisi atau kontemporer sesuai dengan gairah semangat muda. Kira-kira butuh berapa lama proses yang dibutuhkan untuk sampai titik seperti sekarang ini, dan pesan untuk kaum milenial nih apa aja nih Mas Bima? Karena memang kalau yang ingin belajar kan banyak yang kadang-kadang otodidak, nggak tahu harus mulai dari mana nih. Mungkin dari Mas Bima punya saran untuk generasi milenial ini bisa berlatih dan juga tentunya mengembangkan potensi dirinya. Apakah akan dikasih cara seperti apa yang bisa diterapkan mungkin dari pengalaman Mas Bima bisa diberikan? Siap. Jadi gini Mas, menurut saya kalau bagi pemula dan belajar seperti saya, itu lebih cenderung ke klasik dulu Mas. Dan minimal itu harus suka dulu kepada wayang. Bagaimana cara dalang itu membuat suka kepada generasi muda, yaitu satu, wayang itu harus aneh-aneh. Contoh di belakang saya ada Doraemon, ada tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh wayang kreasi. Itu nanti akan menarik perhatian para kaula muda untuk minimal suka dulu kepada wayang. Setelah nanti suka kepada wayang, setelah nanti sudah memahami tentang wayang kulit maupun wayang golek, nah baru kita arahkan ke yang klasik. Memang
kalau nggak klasik itu nggak asik begitu loh. Memang seperti itu. Cuman karena di era milenial ini bagaimana tugas si dalang ini yang begitu berat. Bagaimana cara si dalang khususnya seniman-seniman ini untuk bisa bergabung dengan kaula muda. Mulane kula nek kebul iku mesti karo bocah-bocah nom. Wegah karo wong tuwa ben ngerti bahasa-bahasa untuk yang trending saat ini, terus yang sekarang lagi booming itu apa, seperti itu. Jadi kalau pemula saya sarankan ke klasik dulu dan minimal harus suka dulu kepada wayang. Itu Mas Riko ya, Mas Riko Pambudi ya. Iya, betul sekali, Mas Riko. Jadi harus belajar dari klasik dulu, biar paham Klasik pakemnya dulu, biar nggak salah jalan gitu ya Mas Bima ya. Iya, Dan tahu batas-batasnya ya. Jadi itu adalah salah satu yang harus dijalankan dulu untuk teman-teman semuanya, kaum milenial yang ingin belajar wayang. Nanti dari wayang klasik ke wayang modern baru bisa berkreativitas ya, seperti Mas Bima. ya. Mungkin dari wayangnya, dari bentuknya, itu yang penting tahu dulu, oh ini nggak nggak menyalahi pakemnya, karena Ya. di kolom tanya jawab pun juga banyak banget tadi gimana dari Mas Bima ini bisa berkreatif, bisa mengunggah di sosial media seperti Instagram, YouTube, dan juga Facebook, dan juga TikTok tentunya, walaupun harus bisa dengan durasi yang sedikit Ya. dan tetap kreatif ya Mas Bima ya, karena tadi saya Dan lihat saya juga di awal banget. Gimana selalu membuat yang baru gitu loh Mas, untuk masalah wayang. Saya selalu bikin kreasi-kreasi baru. Contohnya yaitu kayak wayang-wayang kartun, terus kayak ini ada langit, ada pepohonan. Terus sekarang yang terbaru dari gubahan saya, bukan karya lah. Itu saya membuat wayang Prayungan Banyumasan dan Solo. Banyumas Solo dengan Kedu, saya jadikan satu. Contohnya ini. Oh, jadi di compare gitu ya Mas Bima ya, biar lebih menarik gitu tentunya ya. Dan lebih menarik. Nah ini juga bicara soal dari awal saya mengomongkan pakem, tentunya banyak banget yang nggak tahu nih di kolom komentar. Nah, sebenarnya tuh pakemnya apa aja sih? Mungkin bisa sedikit menceritakan pakem yang menjadi salah satu ibaratnya tuntunan dari seorang dalang gitu loh Mas. Seperti ini Mas. Kalau menurut pengetahuan dan pengertian saya ya, ini menurut saya dan dari guru-guru saya, pakem kui sing penting, contohnya gini Mas, Puntadewa sama Werkudara. Contoh paling gampang, Puntadewa sama Werkudara. Puntadewa nyambat karo Werkudara kan Yayi, adiknya. Nah itu namanya pakem, sudah menjadi pakem. Nah kalau ada yang kebalik, Werkudara nyambati Puntadewa, mungkin Om atau Pak D, nah itu kan salah, itu sudah melenceng dari pakem. Menurut saya yang namanya pakem itu bagaimana cara kita melestarikan wayang, sudah. Kalau untuk di tengah, bebas. Sanggit, masakan, bebas. Seperti itu. Yang penting, pok karo buntute podo. Contoh, lakon Semar Bangun Kayangan. Kita mau ambil dari mana saja bisa. Jejer pertama mau diambil dari Betara Guru bisa. Dari Semar bisa. Dari Ndorowati bisa. Itu tergantung dalang memasak. Pada intinya, Semar tetap bangun kayangan, yang kayangan belum. Atau kayangan jati. Seperti itu. Iya, sedikit pengetahuan tentang pakem tentunya, karena ini terlalu banyak yang bertanya, jadi saya rangkum aja biar gampang ya, mungkin buat teman-teman semuanya, biar nggak terlalu panjang juga durasinya, karena hampir sama untuk pertanyaannya, karena kita anak-anak milenial juga belum tahu. Dan juga kalau orang dulu nih Mas Bima, kalau nonton wayang kan ada yang di depan kelir, ada yang di belakang kelir nih. Perbedaannya apa dan solusinya apa sih sebenarnya Mas Bima? Perbedaan dari nonton dari depan dan belakang, begitu Mas? Iya, betul sekali. Nah, kalau yang di belakang kelir itu yang saya sebutkan tadi, orang yang benar-benar menikmati pentas wayang kulit tersebut. Jadi benar-benar ikut ke dalam alur ceritanya. Nggak teknik karo ceritanya begitu loh. Itu kalau yang di
belakang kelir. Kebanyakan kalau zaman sekarang ya kiai sepuh, karo udut ngelinting, karo ngopi di belakang kelir itu sampai bubar. Biasanya ada aneh ngoten. Nah, Iya, betul. kalau penonton kaula muda zaman sekarang, nah itu yang penontonnya dari depan. Karena satu nonton sindennya kudu ayu-ayu gitu. Nah, Iya. rayu sinden mambul mah digawani lang malah dadi. Iya, benar sekali. Ya, karena Kedua dengan adanya penonton, sinden juga bisa menarik ya. oh iya, menarik sekali Mas itu. Menarik sekali. Kedua nonton wayang, dari kecerahan warna wayang bisa melihat langsung, terus nonton wiyagane menabuh gamelan seperti itu Mas. Bedanya seperti itu. Kalau yang di belakang kelir itu benar-benar penikmat wayang. Saya bisa pastikan itu. Ya. Ya, karena ada dua kemungkinan sih. Karena kalau orang dulu nonton wayang itu di belakang, di depan kelir ya, Mas Bima ya, untuk menikmati dari bayangan sesuai dengan konsep tadi di awal ya, yang dibilang filosofi wayang ya dari materi Mas Bima yang sudah disampaikan. Tapi kalau untuk era yang sekarang memang banyak yang menikmati dari gambarnya, dari sindennya, dari penayaganya. Jadi memang dari penayaganya pun juga kalau menggunakan pakaian seragam yang rapi, sindennya ayu-ayu, terus nom-nom ya Mas Bima ya. Itu salah satu sebagai penarik ya tentunya ya untuk kalau muda, karena biasanya yang ditunggu tuh goro-goro nih Mas Bima. Iya, betul. Nah, maka dari itu Mas, saya sedikit demi sedikit ini juga lagi menghilangkan kadang-kadang kalau penonton daerah sini ya, daerah Cilacap ke sana kadang-kadang sindinteni mung goro-goro netok. Yang Ya, ditunggu sindene len joget-joget. Masalah wayangnya hanya untuk formalitas saja. Lah saya lagi berusaha sebisa saya untuk menghilangkan itu. Tidak menghilangkan tapi minimal mengurangi lah. Minimal mengurangi. Makanya saya berpikiran bagaimana cara saya harus menarik kawula muda untuk suka kepada wayang. Yang pertama adalah bahasa. Sastranya nggak terlalu tinggi. Caranya digawe sing penak, pakai bahasa yang masyarakat biasa, terus bentuk-bentuk wayang juga kita harus di upgrade sesuai dengan zamannya. Seperti itu Mas Andre. Iya, betul sekali ya. Jadi setidaknya tadi adalah salah satu juga dicontohkan upgrade wayang-wayang yang ditampilkan oleh Mas Bima. Oke, saya rasa sudah cukup Mas Bima. Kita langsung aja ke pengundian nih. Ada satu hadiah yang bakal diberikan oleh Mas Bima. Ini wayang apa Mas namanya Mas? Itu namanya Dewa Ruci. Dewa Ruci. Bikin sendiri? Bukan, itu pesan. Oh, pesan. Kirain alasan saya kenapa saya memberi door prize Dewa Ruci karena tanggal 19 itu saya akan pentas menggelarkan lakon Dewa Ruci. Nanti 19 November di acara Syukuran Sekar Samudra itu. Ya, betul sekali. Jadi itu adalah salah satu yang bakal diberikan oleh Mas Bima ya. Iya, siap. Monggo kepada Mas Haji untuk giveaway yang wayang. Nah, monggo silakan Mas Bima untuk dipersilahkan. Ya, monggo Mas Haji. Ini kalau sambil duduk ya Mas. Iya, monggo. Selamat kepada Rizky Tribabowo ya. Nanti bisa langsung aja chatting di kolom komentar ya, di kolom komentar di grup WhatsApp ya tentunya ya, kepada panitia Mas Bima ya. Siap. Itu adalah wayang Dewa Ruci saya baru bikin kemarin. Baru bikin ya. Karena waktu saya ke tempat Mas Bima di sana juga banyak banget wayang-wayang dan saya juga kaget sebenarnya. Kok bentuknya seperti ini? Karena wayang selama ini saya tonton ya wayang klasik, loh. Nggak ada bentuk-bentuk yang kok ini kayaknya kok baru. Apakah boleh ataukah memang harus upgrade atau segala macam? Karena saya kan tidak terlalu paham dan tidak terlalu mendalami tentang wayang, hanya suka dengar ndelang ceritane ya gitu Mas Bima. Dan kemarin juga saya cukup kaget waktu
sowan ke tempatnya jenengan waktu malam-malam waktu itu. Iya. Oke, mungkin dari Mas Bima ada tambahan? Mungkin sudah cukup Mas, karena ini mohon maaf saya ada acara suruh bantu wayangan di daerah Kebumen juga. Ini saya langsung OTW ke sana. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan. Yang masih banyak kekurangan, ada kurang dan lebihnya karena pengetahuan saya dan dari kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Mas Bima dan selamat sampai tujuan di jalan ya tentunya. Oke, kita kesimpulan, tarik kesimpulan yang pertama, di era yang sekarang, di era yang modernisasi dan juga di era pandemi, khususnya untuk para pekerja seni harus bisa berkreatif dan bisa berinovasi tentunya, di mana kita harus bisa memanfaatkan dari segi media sosialnya, dari Instagram, YouTube, Facebook, dan juga Twitter dan juga TikTok tentunya yang juga termasuk lagi diminati atau digandrungi oleh masyarakat milenial dari umur 20 sampai dengan juga umur 50-an tentunya, di mana umur-umur tersebut adalah mereka yang terlalu demam dengan gadget tentunya. Jadi memang para seniman harus benar-benar bisa dituntut apalagi di era yang pandemi, tapi harus memikirkan dan bagaimana tidak menyalahi dari pakem yang sudah menjadi pegangan oleh para seniman tuh ya. Dari segi inovatif dan juga kreativitas juga harus benar-benar perlihatkan dan benar-benar harus dipikirkan. Baik, yang selanjutnya kita akan ada giveaway dari kaos Gayam nih. Mungkin langsung aja dari operator Mas Aji untuk menampilkan untuk satu door prize lagi yaitu kaos Gayam ya. Nah, seperti itu bentuknya. Jadi buat teman-teman semuanya, inilah siapakah yang akan mendapatkan satu merchandise dari Gayam Gamelan yang membangkitkan. Kepada Devre ya, selamat sudah mendapatkan satu merchandise dari Gayam Gamelan yang membangkitkan. Oke, sedikit info juga ya buat teman-teman. Oh ya, masih ada satu lagi buku ya Mbak Santi ya, mungkin di sesi kali ini atau di sesi mungkin kalau buku nanti untuk ini ya narasumber yang satu ya. Nanti mungkin di next webinar ya di hari besok di jam 2 kita akan ada bagikan satu buku juga dan juga satu merchandise juga kembali. Jadi buat teman-teman semuanya, buat para peserta, saya ingatkan lagi untuk di hari besok masih ada 3 narasumber baru lagi yang bakalan hadir dan memaparkan dari yang akan kita ikuti tentunya sampai dengan nanti di tanggal 24 ada seminar nasional Lokakarya. Jadi buat teman-teman semuanya, saya mengingatkan kembali bahwa besok untuk hadir di jam 3 sore nanti kita akan ada satu pemaparan kembali buat teman-teman semuanya juga. Dan saya juga mengingatkan untuk teman-teman yang baru join atau baru mengikuti walaupun sudah hampir mau setengah untuk dari sesi kita, masih bisa ada kesempatan untuk masih belajar juga, bisa langsung aja hubungi dari Mbak Santi atau bisa langsung join ke grupnya dari teman-teman semuanya yang nanti akan ditaruh di kolom chat juga buat teman semuanya. Kita langsung aja, saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh hadirin sudah hadir pada malam hari, dari peserta mungkin dari sanggar, dari guru mungkin juga dari budayawan, dari buku jasa seni juga, dari kaum mula muda juga. Terima kasih juga pada Bu Darmati, Pak Darmati, Bu Maria, Pak Sigit juga terima kasih selaku pelopor budayawan di Kebumen. Terima kasih banget Pak Sigit untuk bisa menempatkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih sekali. Saya Andre Rizwan mengucapkan terima kasih apabila salah kata dan salah ucap dan salah tingkah laku dari saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.